Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Kartono, SPD MSI, yang kami hormati teman-teman mahasiswa program studi pendidikan matematika S2 Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Alfi Anita Rahman. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang penemuan matematika oleh tokoh realisme dalam ontologi kontemporer. Tokoh pertama yang akan dibahas adalah Kurt Gödel. Beliau memiliki kontribusi penting dalam ontologi kontemporer, terutama dalam bidang matematika dan filsafat matematika. Berikut adalah beberapa aspek penemuan matematika Gödel yang terkait dengan realisme dalam ontologi kontemporer. Yang pertama yaitu teorema ketidaklengkapan. Gödel membuktikan bahwa dalam sistem formal yang cukup kuat terdapat pernyataan yang benar, tetapi tidak dapat dibuktikan dalam sistem tersebut. Ini menunjukkan bahwa matematika memiliki batas inheren dan tidak dapat direduksi menjadi sistem formal yang lengkap. Yang kedua yaitu Platonisme matematika. Gödel percaya pada Platonisme matematika, yaitu pandangan bahwa objek matematika memiliki keberadaan independen dari pikiran manusia. Ia berpendapat bahwa kebenaran matematika ada secara objektif dan dapat ditemukan melalui penalaran dan pembuktian. Yang ketiga yaitu ontologi matematika. Gödel berpendapat bahwa objek matematika memiliki keberadaan yang nyata dan objektif, terlepas dari persepsi manusia. Ia percaya bahwa matematika dapat membantu kita memahami struktur dasar alam semesta. Selanjutnya, dalam konteks ontologi kontemporer, penemuan Gödel dapat dihubungkan dengan konsep realisme matematika. Pandangan bahwa objek matematika memiliki keberadaan yang independen dari pikiran manusia. Pemikiran Gödel tentang realisme matematika dan teorema ketidaklengkapan masih memengaruhi diskusi ontologi kontemporer, terutama dalam perdebatan tentang sifat dasar objek matematika dan bagaimana mereka ada dalam realitas. Tokoh berikutnya yaitu Plato. Dalam ontologi kontemporer, realisme matematika Plato dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama yaitu realisme platonis. Plato percaya bahwa objek matematika memiliki keberadaan independen dari pikiran manusia. Ia berpendapat bahwa bentuk-bentuk matematika ideal dan sempurna ada dalam dunia ide, bukan dalam dunia fisik. Kedua, eksistensi objek matematika. Menurut Plato, objek matematika seperti bilangan dan bentuk geometri memiliki keberadaan nyata dan objektif, terlepas dari persepsi manusia. Selanjutnya, pemahaman tentang realitas matematika. Plato percaya bahwa realitas matematika lebih fundamental daripada realitas fisik, dan bahwa matematika dapat membantu kita memahami struktur dasar alam semesta. Dalam konteks ontologi kontemporer realisme matematika, Plato juga dapat dihubungkan dengan berbagai konsep seperti ontologi matematika, studi tentang sifat dasar objek matematika dan bagaimana mereka ada dalam realitas, serta realisme matematika, yaitu pandangan bahwa objek matematika memiliki keberadaan independen dari pikiran manusia. Pemikiran Plato tentang realisme matematika masih mempengaruhi diskusi ontologi kontemporer, terutama dalam perdebatan tentang sifat dasar objek matematika dan bagaimana mereka ada dalam realitas. Tokoh yang ketiga yaitu W.F.O. Quine. Ia memiliki kontribusi penting dalam ontologi kontemporer. Berikut adalah beberapa konsep yang terkait dengan ontologi kontemporer. Yang pertama yaitu ontologi dan komitmen ontologis. Quine berpendapat bahwa ontologi suatu teori ditentukan oleh variabel-variabel terkuantifikasi dalam teori tersebut. Ia memperkenalkan konsep komitmen ontologis untuk menentukan apa yang ada menurut suatu teori. Selanjutnya, ada istilah holisme konfirmasi.
Quinn berpendapat bahwa pernyataan individu tidak dapat dikonfirmasi atau difalsifikasi secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan teori. Ini memiliki implikasi untuk bagaimana kita memahami kebenaran matematika dan realisme. Pemikiran Quinn tentang ontologi dan realisme matematika masih sangat memengaruhi diskusi ontologi kontemporer. Yang ketiga yaitu jaring keyakinan atau dikenal oleh Web of Belief, merupakan konsep yang diperkenalkan oleh W.F.O. Quinn untuk menjelaskan bagaimana keyakinan dan pengetahuan kita saling terkait dan membentuk suatu jaringan yang kompleks. Sedangkan jaring keyakinan sendiri ini terbagi beberapa konsep, yaitu yang pertama jaringan keyakinan, interkoneksi, dan holisme. Jaringan keyakinan maksudnya Quinn berpendapat bahwa keyakinan dan pengetahuan kita tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan membentuk suatu jaringan yang kompleks. Sedangkan interkoneksi, setiap keyakinan dan pengetahuan saling terkait dengan yang lain, sehingga perubahan pada suatu bagian jaringan dapat memengaruhi bagian lainnya. Implikasi jaring keyakinan, perubahan pada satu bagian jaringan keyakinan dapat memengaruhi keseluruhan jaringan, sehingga kita harus mempertimbangkan implikasi yang lebih luas. Keterkaitan keyakinan dan pengetahuan kita saling mempengaruhi, sehingga kita tidak dapat memahami satu bagian tanpa mempertimbangkan bagian lainnya. Akhirnya, jaring keyakinan Quinn ini memiliki implikasi yang penting dalam epistemologi dan filsafat pengetahuan, terutama dalam memahami bagaimana keyakinan dan pengetahuan kita terbentuk dan berubah. Tokoh yang terakhir yaitu Penelope Madi atau sering terkenal dengan nama Madi, adalah seorang filsuf matematika yang terkenal kontribusinya dalam bidang filsafat matematika. Ia dikenal karena pandangannya tentang realisme matematika, naturalisme, dan kritiknya terhadap Platonisme dalam matematika. Kontribusi Madi dalam filsafat matematika yang pertama yaitu realisme matematika. Madi membahas tentang realisme matematika dan bagaimana objek matematika dapat dipahami dalam konteks ilmiah dan keseharian. Naturalisme. Ia mengembangkan pandangan naturalistik tentang matematika yang menekankan pentingnya memahami matematika dalam konteks alamiah dan ilmiah. Yang terakhir yaitu kritik terhadap Platonisme. Madi mengkritik pandangan Platonis tentang matematika yang berpendapat bahwa objek matematika ada dalam dunia ideal yang terpisah dari dunia fisik. Madi berpendapat bahwa matematika harus dipahami dalam konteks praktik ilmiah dan keseharian, bukan hanya sebagai abstraksi murni. Ia juga menekankan pentingnya memahami bagaimana matematika digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Penelope Madi adalah seorang filsuf matematika yang berpengaruh dalam memahami sifat dasar matematika dan bagaimana matematika digunakan dalam konteks ilmiah dan keseharian. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.